Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 228 1131950 dari PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya akan mempresentasikan tentang studi Al-Quran, salah satu mata kuliah dasar MKDU, mata kuliah dasar umum, yang mana saat ini saya selaku mahasiswa semester 1 mendapatkan mata kuliah tersebut. Adapun tema yang akan saya sampaikan, saya presentasikan adalah Qasas Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Baik, yang pertama adalah definisi dari Qasasul Quran. Secara etimologi, Qasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qasas dan Al-Quran gitu ya. Kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan jamak dari kisah yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Sementara kata qasas secara etimologi bermakna mengikuti jejak, pengulangan kembali masa lalu atau cerita. Baik, selanjutnya secara terminologi, Qasasul Quran. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat terdahulu, nubuat atau kenabian terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Sementara macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kisah para nabi terdahulu. Kisah mengandung informasi mengenai dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan syariat yang dibawa nabi mereka. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Hud alaihissalam, kisah Nabi Soleh alaihissalam, kisah Nabi Isa putra Maryam alaihissalam, dan kisah nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua, dari macam-macam kisah dalam Al-Quran adalah kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan pelajaran. Seperti kisah Maryam, kisah Dzulqarnain, kisah Luqmanul Hakim, dan kisah Ashabul Kahfi. Yang ketiga adalah kisah-kisah pada masa Rasulullah Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang Bani Nadir, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan masuk ke keterangan tentang hikmah dari kisah dalam Al-Quran itu. Yang pertama, hikmahnya adalah membuktikan kesamaan misi dakwah Al-Quran dengan nabi terdahulu. Ini sudah disampaikan yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami Allah wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka sembahlah olehmu sekalian aku. Intinya adalah kisah ini memberikan hikmah bahwa semua nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu semuanya mendapatkan perintah selain hanya untuk apa, yaitu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Sehingga sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW semuanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang hikmah berikutnya yang kedua, memantapkan hati Nabi Muhammad SAW dan umatnya atas agama ini. Nah, ini di dalam Quran surah Hud ayat 120 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kula naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya adalah, dan semua kisah dari rasul-rasul kami, rasul-rasul utusan Allah, kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang
kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Hud ayat 120. Berikutnya dari hikmah kisah dalam Al-Quran, yaitu yang ketiga, membenarkan kenabian dan mengenang jasa nabi-nabi terdahulu. Wa kadzalika a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Yang keempat adalah membuktikan kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana sampai akhir zaman, sampai detik ini kita masih beritiba atau menjadi idola kita, yaitu tidak lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah dari hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran adalah membantah ahli kitab, yaitu Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Membantah ahli kitab atas upaya mereka dalam menghilangkan fakta-fakta kebenaran. Jadi ini penting juga bagi kita mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk bisa membendung penetrasi Yahudisasi dan Kristenisasi, karena mereka ahli kitab ini memang sejak dulu akan menghilangkan fakta-fakta kebenaran. Yaitu Allah sudah berfirman di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 67, yang artinya Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surah Ali Imran ayat 67. Ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang keenam adalah dari hikmah kisah dalam Al-Quran sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Nah, ini alhamdulillah kalau kita untuk mempelajari Quran, studi Quran itu tidak lain dan tidak akan jauh kita dari nur ilahi. Makanya umat Islam, kalau kita teliti, umat Islam di Indonesia itu mayoritas. Tetapi para hadirin, kalau kita teliti, kita riset, meskipun mayoritas itu jumlah yang membaca Al-Quran dengan yang tidak pernah membaca Al-Quran, tetap masih banyak yang tidak membaca Al-Quran. Kita lihat lagi yang membaca Al-Quran plus terjemahan dengan yang hanya membaca Al-Quran saja, masih banyak yang membaca Al-Quran saja. Kita ambil lagi yang membaca Al-Quran plus terjemahan plus tafsir. Dibandingkan dengan yang membaca Al-Quran plus terjemahan, masih banyak yang membaca Quran terjemahan saja. Kita ambil lagi yang membaca Al-Quran plus tafsir, membaca Al-Quran terjemahan plus tafsir plus mengamalkan. Dibanding dengan yang hanya membaca Al-Quran terjemahan tafsir, tidak mengamalkan, masih banyak yang tidak mengamalkan. Kita ambil lagi yang sudah membaca Al-Quran, terjemahan, tafsir, mengamalkan, ikhlas. Dengan yang membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Quran, tahu artinya, tahu tafsirnya, diamalkan, tapi ujub, riya, takabur, sum'ah, masih banyak juga yang masih terkena penyakit hati. Dan yang terakhir, kita ambil yang sudah membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, mengamalkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu diterima Allah. Dengan yang membaca Al-Quran, terjemahan dan juga tafsirnya, sudah mengamalkan, ikhlas, tapi belum diterima dengan intinya belum diterima oleh Allah amalnya itu, ternyata masih banyak yang belum diterima oleh Allah. Inilah kalau kita saring dan selalu kita saring. Nah, ini yang berikutnya adalah sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Laqad kana fi qasasihim ghairuh, sampai ila akhir ayat gitu. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu yang sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir dari inti kita mempelajari qasasul Quran,
hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran, yaitu satu, menguatkan kesadaran atau ingatan terhadap substansi kisah tersebut. Yang kedua, pengulangan kisah itu merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran, karena pengulangan kisah yang sama dalam berbagai kesempatan dengan gaya bahasa dan misi yang berlainan sulit, bahkan mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Nonsen, manusia biasa nggak bisa kayak gitu. Yang ketiga, sahabat Nabi yang baru masuk Islam bisa mendengar langsung penjelasan Nabi atau Rasulullah ketika ayat Qasas diturunkan kesekian kalinya, karena mungkin mereka belum mendengar kisah itu saat turun ayat Qasas sebelumnya. Yang keempat, minimnya orang yang hafal seluruh Al-Quran. Dengan adanya pengulangan kisah, barangkali orang yang hanya hafal satu surat bisa memahami lebih mudah surat lain yang memuat kisah yang sama. Yang kelima, terkadang Qasas tidak dikisahkan sekaligus sempurna dengan alur maju, tetapi diceritakan potongan, sehingga ceritanya itu ada tahap-tahapnya. Diceritakan potongan kisah di beberapa tempat yang berbeda sesuai konteksnya waktu itu, agar tidak melelahkan sekaligus memperjelas misi yang disampaikan. Yang terakhir yaitu kisah, yang keenam, kisah yang diceritakan Al-Quran secara terpisah dapat dijadikan pelajaran oleh umat Islam secara umum, sesuai dengan ragam problema yang dihadapi, sekaligus disesuaikan dengan tingkat strata pemahaman kognitifnya gitu, strata sosial kehidupan bermasyarakatnya, atau strata ilmiah yang berbeda. Nah, inilah sekelumit tentang Qasasul Quran. Adapun kita sebagai mahasiswa harus bisa mengilustrasikan bagaimana peran ketika Al-Quran menceritakan Nabiullah Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, sehingga Raja Fir'aun kita kisahkan di hadapan peserta didik, di hadapan santri dengan peran antagonis. Hei Musa, di depanmu adalah Laut Merah, di belakangmu adalah aku dan bala tentara. Dan yang kedua, mengisahkan, menganalogikan Kanjeng Nabi Musa dengan lemah lembut, meskipun Kanjeng Nabi Musa adalah nabi yang tegas gitu. Wahai kaumku, Bani Israel, tidak usah takut, ada Allah bersama kita. Kita akan bisa diselamatkan oleh Allah melalui itu yang bernama air laut, yaitu Laut Merah. Dengan izin Allah, dengan tongkatku ini akan terbelahlah itu Laut Merah. Ini sekelumit tentang contoh-contoh saya selaku mahasiswa PJJ PAI Yayan Syekh Nurjati Cirebon ketika mengkisahkan dari Qasasul Quran, dari kisah-kisah dalam Al-Quran, kita sampaikan pelajaran-pelajaran ini kepada santri-santri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.